Bab 731, tutup matamu, aku datang. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, kamu bisa memberikannya kepada mereka. Chu Xiaobei di samping tiba-tiba berbicara. Apa? Wajah Sulang terkejut, apakah itu akan terpengaruh oleh ruang milik orang lain? Petunjuk ruang yang ditinggalkan oleh Valkyrie Jenderal tentu saja akan berdampak. Tetapi sebagian besar panduan ruang yang ditinggalkan oleh Wu Sheng sudah lengkap, dan kemungkinan menyebabkan dampak sangat kecil. Dan jika itu adalah panduan ruang milik Wuxian, itu pasti tidak akan menimbulkan dampak apapun. Bagaimanapun, dunia batin Wuxian pada dasarnya dapat dikatakan sebagai dunia yang independen, dan panduan ruang itu sempurna. Chu Xiaobei memutar matanya dan berkata, bukankah kamu membunuh Wuxian? Pasti ada panduan ruang setingkat Wuxian. Apakah panduan ruang yang ditinggalkan oleh Wuxian akan berdampak? Begitulah adanya. Sulang tiba-tiba menyadari, dan segera mengeluarkan 2 salinan panduan ruang yang ditinggalkan oleh Wuxian dari ruang penyimpanan. Kemas dalam kotak terbaik dan letakkan di depan Jiruk Sue dan Murong Xianxian. Saat memimpin ruang, Sulang juga memperhatikan beberapa kristal aneh, kristal peri biasa. Kristal ini juga diperoleh dengan membunuh Wuxian, tetapi Sulang tidak sempat memeriksanya. Xiaobei, apakah kamu tahu aturan si anjing? Saat Sulang bertanya, dia mengeluarkan kristal peri biasa, itu saja. Kristal peri aturan. Chu Xiaobei membuka mulutnya sedikit, wajahnya ngeri, kamu benar-benar memiliki kristal peri biasa. Yah, apa gunanya? Sulang mengangguk, tampak seperti itu bukan masalah besar. Kristal peri aturan, ini adalah harta yang dapat membantu peri semu menjadi peri dengan cepat. Chu Xiaobei menarik napas. Dalam keadaan normal, jika seorang kuasa immortal memiliki kristal immortal biasa, kemungkinan menjadi seorang marsial immortal akan meningkat pesat. Pada dasarnya, kristal immortal biasa mewakili seorang marsial immortal masa depan. Namun, kristal immortal biasa sangat langka, sama seperti roh marsial immortal, itu pasti Wuxian yang dipadatkan sendiri, dan kekuatannya sangat rendah. Bahkan puluhan marsial immortal belum tentu dapat memadatkan kristal immortal biasa. Aku pergi, ternyata benda ini sangat langka. Sulang tersenyum, 1 bagian mewakili seorang marsial immortal masa depan, apa yang kau inginkan, Xiaobei? Berikan padaku, aku tidak menginginkannya. Kristal immortal biasa memang dapat membuat seorang kuasa immortal menjadi marsial immortal, tetapi itu akan meninggalkan belenggu yang sangat kuat. Dengan lapisan belenggu ini, sangat mustahil untuk bisa menembus level Kaisar Wu. Meskipun menjadi seorang kaisar adalah hal yang sangat sulit, itu bukanlah kerugian bagi Sun Xian, tetapi bagiku, itu berbeda. Chu Xiaobei mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh, aku, Chu Xiaobei, aku ingin menjadi permaisuri. Bagus-bagus, ambisius. Sulang tertawa, kalau begitu aku akan menyerahkan aturan ini kepada orang lain. Oke, baiklah, apakah giliranku selanjutnya? Chu Xiaobei mengangguk, dan sepasang mata yang indah berputar-putar di sekitar tubuh Ruxue Hexianxian seperti hamster. Chu Xiaobei juga sulit menahan godaan untuk meningkatkan wilayahnya dalam waktu singkat. Perjalanan seni bela diri sangatlah sulit, dan dapat dengan cepat meningkatkan wilayahnya tanpa efek samping. Ini adalah pilihan yang tidak akan ditolak oleh setiap seniman bela diri. Giliranmu. Mereka tidak menghabiskan banyak kultivasi sama sekali untuk meningkatkan 2 level mereka. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, sebagian besar inventarisku masih akan digunakan untukmu. Nekrosis. Chu Xiaobei menggertakkan giginya dan menatap Sulang dengan ganas. Oke, Sulang tersenyum tipis, tutup matamu, aku di sini. Chu Xiaobei menggoyangkan bulu matanya dan menutup matanya, meskipun dia merasakan tangan hangat menutupi dahinya. Rasa aman yang tak dapat dijelaskan mengikutinya. Hati Chu Xiaobei tiba-tiba menjadi tenang dan damai, dan tidak ada gelombang di sumur kuno itu. Inisiasi basis kultivasi, pikir Sulang, dan segera menggunakan fungsi sistem. Segera setelah itu, sejumlah besar basis kultivasi mulai dengan cepat ditanamkan ke dalam tubuh Chu Xiaobei, secara langsung menjadi basis kultivasi Chu Xiaobei sendiri. Sulang menyimpan basis kultivasinya selama 3 hari. Setelah latihan 1 kunci mencapai level 25, bahkan lebih dari beberapa puluh detik dapat mengumpulkan basis kultivasi dari alam kecil Dewa Perang. Sejauh ini, ia telah menyimpan basis kultivasi yang setara dengan ratusan ribu tahun kultivasi Valkyrie biasa.
Bahkan jika basis kultivasi ini ditanamkan ke dalam tubuh Chu Xiaobei dengan efisiensi 40%, ada lebih dari 200.000 tahun basis kultivasi. Meskipun kecepatan akumulasi basis kultivasi Wu Shen jauh lebih rendah daripada Wu Sheng, itu juga merupakan sejumlah besar basis kultivasi. Selain itu, Chu Xiaobei sendiri akan menerobos seni bela diri bintang 9. Oleh karena itu, setelah menerima dukungan dari basis kultivasi ini, energi Chu Xiaobei di dalam tubuhnya meroket, mencapai titik puncak Jiuxing Wu Sheng dalam hitungan menit. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi terobosan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Setelah waktu yang singkat, Chu Xiaobei berhasil menerobos ke tingkat seni bela diri bintang 9. Pada saat ini, masih ada bagian dari kultivator di ruang hitam misterius Sulang yang berwarna emas. Sulang hanya menanamkan semuanya ke dalam tubuh Chu Xiaobei. Penanaman bagian dari level kultivasi ini memungkinkan ranah Chu Xiaobei terkonsolidasi dengan cepat dan stabil. Namun, Chu Xiaobei masih belum membuka matanya, dan masih dalam kondisi kultivasi. Kesenjangan antara petapa bela diri bintang 8 dan petapa bela diri bintang 9 juga mengerikan, jadi dia juga harus terbiasa dengan kekuatan baru seperti Rusue Xianxian. Sulang melirik panel atribut Chu Xiaobei, dan menemukan bahwa berbagai kemampuannya telah mencapai level Kuaso Xian Plus. Level ini jauh lebih kuat daripada Kai Liao dan Zuki. Segera setelah itu, Sulang sendiri menutup matanya, diam-diam menunggu perintah sistem. Ya, dia harus menerobos. Setelah puluhan detik, ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu menerobos? Tidak ada terobosan untuk saat ini. Sulang bermaksud menahan gelombang. Namun kali ini tidak berlangsung lama, hanya 5 atau 6 menit, waktu satu lagu. Sistem, beri aku terobosan, terobosan. Sulang menarik napas dalam-dalam dan memberi perintah secara langsung. Saat berikutnya, kekuatan spiritual cair yang mengerikan muncul dari udara tipis di Sulang, sambil menghormati daging dan darah, sambil menyatu menuju Dantian. Area kemaluan saat ini telah menjadi ruang dewa perang, ruang independen. Diberi banyak energi spiritual, ruang Valkyrie mulai meluas dengan cepat, dan domain Valkyrie menjadi semakin kuat. Tubuh Sulang terus mengalami fluktuasi terobosan. Valkyrie dasar, Valkyrie menengah, Valkyrie lanjutan, Valkyrie puncak, Kuaso Sage. 5 alam kecil, 4 tingkat, seperti bambu yang patah, semuanya menerobos dalam sekejap. Alam kultivasi Sulang mencapai tingkat Kuaso Sage dalam sekejap. Namun, Sulang tidak puas. Tujuannya adalah mencapai tingkat Martial Saint yang sebenarnya. Waktu terus berlalu, 10 menit berlalu, dan akhirnya ada perintah sistem lainnya. Bisakah kamu menerobos ke Martial Saint bintang 1 hanya dalam 10 menit? Kecepatan kultivasiku saat ini benar-benar tidak normal. Sulang berpikir dalam hatinya, dan kemudian menolak terobosan ini. Sekarang waktu yang dibutuhkan untuk menerobos sangat singkat, cukup untuk 1 kali istirahat. Waktu untuk bolak-balik, 3 jam berlalu, dan Sulang memiliki 4,4 miliar kali kecepatan pelatihan dasar dari seorang seniman bela diri yang sangat diperlukan. Ini setara dengan para Kuaso Sage tingkat tanpa noda yang telah berlatih selama 1,8 juta tahun penuh tanpa sarana tambahan apapun. Di sana, Sulang berpikir, sistem, berikan aku terobosan. Saat dia memberi instruksi, pertama-tama aura tak berujung muncul di meridian. Setelah itu, daya tarik yang mengerikan terpancar dari Sulang, dan dia mulai menyerap energi spiritual dari dunia sekitarnya. Sulang bahkan tidak memikirkannya, dan segera bergegas keluar dari ruangan dan masuk ke sungai roh yang terus berputar di sekitar istana peri. Boom! Sungai Linghe mengalir ke bumi seperti air terjun, mengalir deras ke tubuh Sulang dengan panik. Momentum dan gerakan yang besar menyebar, dan para prajurit di seluruh kota suci Yaoqi melihat tontonan spektakuler ini. Astaga, seseorang menyerap Linghe. Siapa itu? Dengan penglihatan yang bagus, lihatlah, siapa yang begitu mengagumkan. Itu Sugongzi, itu Sugongzi. Sugongzi sedang membuat terobosan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Su, adegan terobosan berbeda dari saya dan orang-orang biasa-biasa saja lainnya. Petik 2. Petik 2. Sebagian besar prajurit di kota suci Yaoqi menatap istana peri, berbicara dan berseru pada saat yang sama. Li Xiangyang juga melihat tubuhnya dengan kaget. Dia menemukan bahwa kemampuan aneh dan tak terlukiskan muncul di tubuhnya, yang dengan panik meningkatkan level kultivasinya. Guru,
bagaimana mungkin guru mulai menerobos lagi? Jelas, Tuan baru saja melintasi 4 alam, menerobos ke alam kuasa Sage, ini belum berakhir. Hei, level martial Sage sekarang, aku kembali ke level martial Sage, dan aku belum berhenti, martial Sage bintang 2 sekarang. Dan, masih belum berhenti. Li Xianyang tahu bahwa kecepatan kultivasi sulang melawan langit, tetapi dia tidak menyangka bisa melawan langit sedemikian rupa. Pada saat ini, dia sudah gemetar karena kegembiraan. Sisi sulang, seluruh linghe terus berputar di sekitar sulang, membentuk pusaran cairan spiritual yang besar, dan energi spiritual mengalir ke tubuh sulang dengan panik. Untungnya, istana abadi ditambah lautan langit, efek pengumpulan roh meledak, cukup untuk mendukung sulang melahap. Dengan cara ini, ranah kultivasi sulang melesat jauh, melesat dari kuasa Sage ke level martial Sage bintang 6 hanya dalam beberapa menit. Langsung melintasi 6 ranah kecil. Dan itu masih 6 ranah kecil level Wusheng. Kita harus tahu bahwa ranah kecil level Wusheng hampir setara dengan jumlah semua ranah besar sebelum Wusheng. Namun demikian, sulang menerobos 6 ranah kecil. Ditambah keadaan terobosan sebelumnya, sulang menerobos total 10 ranah kecil hari ini. Kecepatan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang mengejarnya. Panggil, di Linghe, sulang menghela napas panjang lega. Segera, kekuatan spiritualnya melihat ke dalam dan jatuh pada Martial Saint Realm di Dantian. Itu masih struktur, ayam, terbagi menjadi ruang Wusheng terdalam dan ruang kacau luar. Luas ruang Wusheng jauh lebih besar daripada ruang Wusheng. Yang dimiliki sulang saat ini adalah ruang Saint bela diri bintang 6, yang ukurannya sudah setara dengan provinsi besar di bintang biru. Dan di zaman kuno bintang biru, itu adalah sebuah negara. Ruang kacau luar juga sangat besar, dan ada energi platinum tebal yang mengalir di dalamnya. Ini adalah hasil dari teknik sulang yang tidak disebutkan namanya. Setelah alam Saint bela diri diluncurkan, kekuatan tempur dapat ditingkatkan. Selain energi emas, ruang kacau juga penuh dengan zat seperti kisi petir dengan berbagai warna. Ini adalah aturan langit dan bumi yang dipahami sulang. Memahami aturan dan menyempurnakan aturan dapat membentuk kerangka dasar alam dalam Wuxian, yang merupakan proyek infrastruktur yang sangat penting. Kerangka aturan dasar dari 5 elemen telah selesai. Aturan tambahan yang diturunkan hampir dipahami. Ngomong-ngomong, aturan yin-yang, aturan sistem yin juga telah dipahami dan dapat diterima. Sambil memikirkannya, sulang menerima aturan sistem yin dan segera mengenakan aturan gelap. Aturan gelap dan aturan yin memiliki kesamaan, dan keduanya dapat dianggap sebagai salah satu aturan dasar dunia. Saat ini, bagi saya, waktu bukanlah masalah dengan aturan pemahaman, tetapi jenis latihan yang dipraktikkan telah menjadi batasan aturan pemahaman saya. Latihlah banyak jenis latihan yang berbeda, terutama sistem ruang dan sistem waktu. Anda harus menemukan dua latihan ini. Sambil memikirkannya, sulang membuka panel propertinya. Nama, sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, Wusheng bintang 6. Level serangan, Kuasi Sen Plus. Level pertahanan, Kuasi Sen Plus. Level senva, Kuasi Sen Plus. Level daya tahan, Kuasi Sen Plus. Level roh, alam bulan cerah. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, tanpa nama, level suci, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 25, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 25, fungsi pengiriman klon, level 25, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 25, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi susunan pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi inisiasi 1 kunci, level 4, fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Apakah semua aspek telah mencapai level kuasa Celestial Plus? Sayang sekali aku belum mencapai level immortal. Dari sini terlihat bahwa kesenjangan antara level suci dan level immortal benar-benar mengerikan. Sulang menutup panel atribut dan segera memeriksa kekuatan mentalnya. Di lautan pengetahuan yang luas dan tak terbatas, lingkaran Huiyue yang mewakili kekuatan spiritual menjadi semakin bulat. Lubang-lubang di permukaannya pada dasarnya telah menghilang sepenuhnya, hanya sedikit untuk menembus ke tingkat peri. Untungnya, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa minum pil jiwa abadi. Dengan bunyi klik di sudut mulutnya,
Sulang langsung mengeluarkan pil jiwa abadi ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh melalui mulut, lalu berubah menjadi energi aneh, mengalir melalui anggota tubuh dan ratusan kerangka, dan akhirnya terkondensasi di lautan kesadaran. Di lautan kesadaran, ribuan pita sutra emas di kepala puluhan ribu jiwa dan hantu telah menjadi triliunan pita sutra. Pita sutra emas ini menghubungkan lautan kesadaran dan bulan yang bercahaya dalam aura spiritual, dan terus-menerus menyampaikan energi spiritual. Tidak lama, cahaya yang dipancarkan oleh Hui Yue menjadi semakin terang. Segera, bentuk bulat Hui Yue mulai mengembang, dan secara bertahap menembus lingkaran cahaya yang mengelilingi pinggangnya dan menelan pecahan-pecahannya. Ketika volume Hui Yue membengkak 10 kali lipat dari ukuran aslinya, jejak terakhir garis rambut di permukaannya berangsur-angsur menghilang. Seluruh Hui Yue menjadi bulat dan sempurna, tanpa cacat apapun. Matahari ini benar-benar seperti matahari, menerangi seluruh lautan kesadaran. Bidang-bidang kegelapan yang besar disingkirkan, dan lebih banyak pita sutra emas muncul, terhubung ke permukaan matahari. Alam sinar matahari, melihat matahari yang terik di lautan pengetahuan, Sulang tidak bisa menahan kegembiraannya. Alam matahari adalah kekuatan spiritual mengerikan yang hanya dimiliki Wuxian. Kekuatan matahari, setelah dibuka, dapat mencakup miliaran mil. Bagi makhluk tingkat rendah, ia memiliki daya mematikan yang sangat mengerikan, yang dapat membuat jiwa mereka terbang menjauh pada saat berpikir. Bahkan jika itu adalah Wu Sheng, jika bukan alien seperti Li Xianyang, itu semua adalah semut. Selain itu, Sulang sudah memahami aturan spiritual, dan daya mematikan serangan mental bahkan lebih mengerikan. Jika Yiji Wuxian berani menghadapi Sulang dengan kekuatan mental, dia pasti akan mati dalam sekejap. Dan jika Sulang menggunakan kekuatan mental untuk melakukan serangan diam-diam, Wuxian akan terkejut, dan dia pasti tidak akan mati atau terluka parah dan sekarat. Terlepas dari benda-benda asing itu, kemampuan tempur komprehensifku saat ini sudah menjadi seni bela diri abadi. Dan menghitung avatarku, itu adalah kekuatan seni bela diri 50 setengah penuh. Hahaha, meskipun itu hanya malapetaka, jumlahnya benar-benar mengerikan. Sulang merasakan kekuatan di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kegembiraan. Pada saat yang sama, Li Xianyang semakin bersemangat dan semakin bersemangat. Dia belum pernah segembira ini seumur hidupnya. Kekuatan mentalku berhasil menembus alam matahari dari udara tipis. Sinar matahari, alam yang kuimpikan telah tercapai begitu cepat. Tuan, Anda benar-benar menakjubkan, Anda adalah seorang jenius super yang tidak ada seorang pun di masa lalu, dan eksistensi hebat yang ditakdirkan untuk mencapai alam di atas Kaisar Wu. Tuan, aku memujamu. Petik 2. Li Xianyang berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Sulang di Linghe, matanya dipenuhi dengan fanatisme yang tak berujung. Jauh, kekuatan mental Sulang yang tajam segera merasakan tatapan Li Xianyang. Oke, berbaringlah, mengapa Anda menatapku dengan begitu antusias? Aku tidak tertarik pada pria. Sulang menatap Li Xianyang, memutar matanya dengan keras, dan menghilang dari tempatnya berada. Dia tidak ingin ditatap oleh mata panas Li Xianyang. Desis, memikirkannya, punggungku kesemutan. Meninggalkan Linghe, Sulang kembali ke kamar kecil sebelumnya. Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian semuanya telah menyelesaikan konsolidasi alam mereka. Melihat Sulang masuk, dia langsung menoleh dengan mata membara. Kakak Sulang, apakah kamu berhasil? Sulang, kamu benar-benar berhasil dari Dewa Bela Diri tingkat dasar ke alam Sage Bela Diri bintang 6. Ketiga wanita itu mengajukan pertanyaan satu demi satu, dengan kekaguman, kegembiraan, dan ketidakpercayaan di wajah mereka. Melihat mata indah ketiga saudari itu, tubuh Sulang menjadi rileks. Keren sekali diperhatikan dengan antusias oleh seorang wanita cantik, Li Xianyang, di mana kerennya itu bisa bertahan. Ahem, ya, aku berhasil mencapai Sein Bela Diri bintang 6. Sulang tersenyum dan mengangguk, lagi pula, kekuatan tempurku hampir abadi. Apa, kupikir akan butuh waktu lama bagimu untuk mencapai keadaan ini. Chu Xiaobei meratakan mulutnya, sekarang kamu melampauiku sekaligus, itu benar-benar membosankan. Haha, aku berlatih dengan cepat. Sulang memiliki senyum membelai di wajahnya, dan jangan khawatir, aku akan membiarkanmu berhasil sepertiku. Benarkah? Itu hebat. Ji Ruxue dan Murong Xianxian melompat kegirangan.
Chu Xiaobei juga mengalihkan pandangan matanya yang tidak senang dan indah penuh harapan. Dan pada saat ini, Sulang tiba-tiba merasakan gerakan pada kartu giok transmisi. Dia mengeluarkan kartu giok transmisi dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Huang Fuqin. Dan isinya, Tuan, dalam beberapa hari terakhir, kami telah menetapkan sistem pertukaran dari klan Biu. Pada saat yang sama, ras suci di sekitar suku Biu juga telah menemukan keberadaan formasi abadi, jadi mereka sangat iri dengan suku Biu, dan bahkan takut padanya. Karena itu, beberapa ras suci memberikan hadiah kepada suku Kolcicum, dan suku Kolcicum menanggapinya dengan sangat serius dan mengirim seseorang ke sana. Dan sikap suku Kolcicum agak buruk, mereka menginginkan formasi surgawi hantu surgawi. Darah langsung dari suku abadi dikirim untuk memintanya. Di atas adalah pesan yang dikirim oleh Huang Fuqin dalam kartu giok transmisi Sulang. Suku Qiuqian menginginkan formasi peri yang telah aku letakkan. Mengapa ini terdengar seperti tawa? Formasi yang aku atur dengan santai membuat seorang abadi iri, haha. Sudut mulut Sulang berkedut, menyebabkan Huang Fuqin, Biyulin dan yang lainnya menstabilkan Kolcician, dan kemudian menerima kartu giok untuk komunikasi. Sulang sudah meramalkan reaksi suku Kolcicum, jadi itu tidak mengejutkan. Segera setelah itu, dengan sebuah pikiran, Sulang mengirim Li Xianyang keluar. Wuxian dari klan Kolisem pasti tidak akan pergi ke klan Biu untuk menyelidiki secara langsung, jadi mengirim Li Xianyang ke sana sudah cukup. Dan dengan Li Xianyang, bahkan jika Dewa Bela Diri dari klan Kolcicum turun, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimanapun, klan Qiuxian adalah klan Sinenxian, dan Wu Xian juga tidak kuat. Dengan kekuatan tempur Li Xianyang saat ini, dia mungkin bisa membunuhnya. Setelah mengirim Li Xianyang, Sulang menemukan sebuah ruangan di Istana Peri dan terus menyempurnakan bagian-bagian senjata superhumanoid. Pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk serangan berikutnya di Menara Pembantaian. Namun, Sulang tidak tahu bahwa dia pada dasarnya telah membunuh kekuatan Tuan Tianlou yang tinggal di markas besar. Namun, kekuatan utama Tuan Tianlou saat ini tengah bertempur untuk mendapatkan kunci tanah terlarang milik Kaisar, dan tidak dapat menyia-nyiakan kekuatan untuk menargetkan suku Yaoqi. Setelah membunuh banyak makhluk abadi dan orang bijak bela diri di Menara Pembantaian, dan menguraikan ratusan artefak suci, Sulang sudah memiliki sejumlah besar material saat ini. Material-material ini awalnya mampu menyempurnakan struktur utama senjata superhumanoid. Di dalam ruangan, kuali berwarna merah karena api. Potongan-potongan material dimasukkan ke dalam tungku oleh Sulang, dan secara bertahap disempurnakan menjadi berbagai bagian. Ada banyak bagian yang dapat dilakukan oleh sistem, menghemat banyak waktu. 1,5 jam kemudian, Sulang kemudian memurnikan total 30 bagian peri. Tepat saat itu, perintah sistem berbunyi lagi. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Tidak ada terobosan untuk saat ini. Sulang mengesampingkan masalah tingkat kultivasi dan berkonsentrasi pada penyempurnaan senjata superhumanoid. Sore hari berlalu dalam sekejap mata. Sulang sekali lagi menyempurnakan ratusan bagian artefak peri. Bagian-bagian tingkat peri yang padat tergeletak di tanah. Jika seorang abadi seni bela diri melihatnya, itu mungkin akan mengalir keluar. Tetapi Sulang sama sekali tidak merasakan apapun ketika dia melihat artefak peri ini. Seolah-olah benda-benda ini hanyalah benda biasa. Pada saat yang sama, dalam satu sore, basis kultivasi Sulang sekali lagi mengumpulkan sejumlah besar. Tidak mungkin. Kecepatan kultivasi 4,4 miliar kali benar-benar mengerikan. 1 jam setara dengan 500.000 tahun meditasi bagi orang lain. Sangat menyimpang sehingga dunia bergetar. Melihat kultivator emas, Sulang memutuskan untuk terus menyimpannya. Tetapi pada saat ini, di tengah lautan pengetahuan, jiwa Li Xianyang dipenuhi amarah. Oke, apa yang terjadi hingga membuat Li Xianyang marah? Ekspresi Sulang berubah dan dia segera menggunakan kemampuan sistem untuk berbagi persepsi dengan Li Xianyang. Pada kesempatan ini, daerah suku Biu, sarang suci, di luar formasi peri. Ada dua sosok yang melayang di langit, megah, menghadap ke bumi, tampak seperti yang terbaik di dunia. Kedua orang ini, seorang pria dan seorang wanita, memancarkan aura surgawi, dan mereka adalah dua seni bela diri hebat dari keluarga Qiuqian. Di belakangnya, ada seorang pemuda yang terluka parah dan sekarat. Jelas,
Pemuda yang terluka parah dan sekarat ini adalah darah langsung dari suku Kolcicum. Saya pikir orang ini mendominasi dan sombong, tetapi Li Xianyang mengatasinya. Dalam formasi peri, yang dipimpin oleh Li Xianyang, Huang Fuqin, Bi Yulin dan yang lainnya berdiri di belakang, menatap dua seni bela diri di luar formasi dengan marah. Bab 736, Gelombang Tetap dan Hujan Ajaib. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Bi Yulin, klan Biyumu telah terikat dengan klan Kolcicumku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang kau berani berkhianat dan bergabung dengan kekuatan lain. Tidak hanya itu, kau benar-benar mencoba membunuh darah klan abadi milikku. Kau harus tahu bahwa keluarga Qiuqian kita memiliki dua abadi bela diri yang hebat, tetapi mereka tidak sebanding dengan makhluk abadi semu kecil di depanmu. Sekarang, kau segera menyerah dan serahkan formasi abadi dengan patuh, kami mungkin masih bisa mengampuni nyawamu. Kesempatan yang langka, kuharap kau memanfaatkannya dengan baik. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk mempertimbangkan. Di langit, seorang abadi bela diri dari suku Kolcicum berdiri tinggi di atas, dengan ekspresi acuh tak acuh. Wuxian lainnya setengah menyipitkan matanya, tampak seperti dia menantang. Setelah berbicara, kedua Wuxian ini meledak menjadi aura yang sangat kuat. Dalam napas ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah, dan bahkan kekuatan untuk melarikan diri diambil. Sejumlah besar prajurit klan Biyu tidak tahan dengan penindasan Wuxian, dan mereka meledak dalam kematian. Melihat orang-orang yang tewas di luar formasi abadi, Bi Yulin dan orang bijak bela diri lainnya benar-benar putus asa. Hujan fantasi. Bi Yulin berteriak, kamu Wuxian yang bermartabat, kamu bahkan menyerang makhluk yang tidak bersalah, apakah kamu masih membutuhkan wajah? Berisik. Huanyu Wuxian menunjukkan ketidaksenangan, berteriak dengan keras, dan menutupinya dengan kekuatan spiritual yang kuat, segera memenggal kepala makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, Li Xianyang meletus dengan kekuatan mental tingkat Wuxian yang mengerikan, yang langsung jatuh pada Huanyu Wuxian. Pertarungan antara Wuxian begitu cepat, dan serangan mental itu tidak terlihat dan tidak bersalah, tiba secara instan. Dalam sekejap, Wuxian Huanyu merasakan rasa krisis yang kuat datang. Siapa? Dia bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mendapatkan kembali kekuatan mentalnya dan sepenuhnya bertahan. Itu hanya masalah waktu. Huanyu Wuxian membentuk pertahanan mental, yang kebetulan menyerang serangan mental yang muncul begitu saja. Segera setelah itu, Huanyu Wuxian hanya merasa pusing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, wajahnya berubah drastis. Serangan mental tingkat Wuxian. Ada seorang dewa bela diri di klan Biyu. Wuxian Huanyu dan Wuxian Dingbo, yang setengah menyipitkan mata di sebelahnya, terkejut. Kalian benar-benar tidak punya dasar. Gunakan saja aura untuk menindas makhluk lemah, tetapi bahkan serang mereka dengan kekuatan mental. Mata Li Xianyang penuh dengan amarah. Kalian berdua makhluk surgawi bela diri dari suku Qiuqian, nama kalian bagus, tapi kotor. Pangkat semi-surgawi kecil, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara dengan kami? Daois tingkat perimana yang bersembunyi di kegelapan, mengapa tidak keluar untuk memberikan komentar? Kedua dewa bela diri dari suku Qiushui memandang Li Xianyang, wajah mereka menunjukkan penghinaan. Karena kombinasi hantu surgawi dan formasi peri, Wuxian Huanyu dan Wuxian Dingbo tidak menyadari bahwa serangan mental baru saja terjadi dari Li Xianyang. Mereka mengira ada dewa bela diri lain yang bersembunyi secara rahasia untuk melindungi suku Biyu. Oleh karena itu, saat ini, kedua Wuxian diam-diam waspada. Fantasi Yu Wuxian, Dingbo Wuxian, Li Xianyang mencibir, apakah kau tahu kekuatan macam apa yang berdiri di belakang klan Biyu? Kekuatan macam apa? Di tanah yang luas ini, hanya Kolcicumku yang terkuat. Kekuatan apa yang ada di belakangmu tidak lebih dari nyali yang menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya. Mata Huanyu Wuxian dan Dingbo Wuxian berubah seperti tikus, dan ada sedikit ketakutan yang tersembunyi di mata mereka. Dilihat dari intensitas serangan mental tadi, Wuxian yang bersembunyi di kegelapan mungkin sedikit lebih tinggi dari alam mereka. Namun, keduanya masih tidak punya rencana untuk menyusut. Pertama-tama, arai abadi 3 kesengsaraan terlalu langka. Setelah mereka dipromosikan dari klan Sein ke klan abadi, mereka menghabiskan banyak waktu dan sumber daya keuangan, dan setelah banyak generasi kerja keras, mereka membangun formasi abadi. Pada saat ini,
Formasi periklan Saint Biu ini seperti harta karun di tangan, jadi saya tidak ingin menyerah. Selain itu, Wuxian lawan tidak muncul untuk waktu yang lama, dan hanya menyerang dengan kekuatan mental, yang membuat orang harus bertanya-tanya apakah Wuxian itu sakit secara fisik atau tidak. Apa yang begitu menakutkan tentang Wuxian yang terluka? Orang yang seharusnya takut, seharusnya Wuxian di sisi yang berlawanan. Huan Yu Wuxian dan Dingbo Wuxian saling bertukar pandang, dan semakin yakin dengan tebakan mereka. Wuxian lawan pasti telah melarikan diri ke sini, dan terluka parah, ingin pulih dengan sumber daya klan Biu. Harus kukatakan bahwa kemampuan suplemen otak dari kedua seni bela diri ini benar-benar kuat. Sayang sekali mereka tidak dapat memikirkannya lagi. Wuxian dalam spekulasi itu adalah kuasa Xian yang dipimpin oleh tim lawan. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Siapa yang mengira bahwa seorang kuasa abadi dapat memiliki kekuatan spiritual tingkat sinar matahari? Tidak seorang pun akan mempercayainya. Dingbo Wuxian, Huan Yu Wuxian, kau benar-benar sombong. Aku katakan padamu, orang terkuat di daerah ini adalah patriarku. Baru saja, tuanku membunuh 4 dewa bela diri di Luntianlou. Jika kalian berdua tidak ingin mati, dan genosida, kalian harus pergi sesegera mungkin, jika tidak, itu tidak akan dapat diprediksi. Li Xianyang tampak dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh 2 seni bela diri lainnya, tetapi pihak lain juga berlatih latihan spiritual, yang masih bersifat defensif, jadi Li Xianyang tidak dapat membunuh mereka. Tuanmu, apakah itu Wuxian yang bersembunyi di kegelapan? Membunuh 4 dewa bela diri di menara pembantaian. Kamu benar-benar bisa meledak. Organisasi macam apa Tianlou? Itu adalah organisasi pembunuh kelas dunia, kekuatan kuasi imperialis. Dia juga membunuh Wuxian di menara pembantaian, itu membuatku tertawa. Hahaha, petik 2. Dingbo Wuxian dan Huan Yu Wuxian mendengarkan kata-kata Li Xianyang, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, sebaliknya mereka menunjukkan ejekan di wajah mereka. Yah, sebenarnya, itu mungkin reaksi yang sama dengan yang lain. Menara pembantaian benar-benar terlalu kuat, pada dasarnya hanya menara pembantaian yang dapat membunuh orang lain, tidak ada orang lain yang dapat membunuh seniman bela diri menara surgawi. Pada saat ini, kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Dingbo Wuxian dan Huan Yu Wuxian dari klan Kolcicum tidak dapat menembus susunan peri sihir langit. Dan Li Xianyang juga tidak dapat membunuh 2 Wuxian. Namun, 2 dewa bela diri dari klan Kolcicum memiliki pilihan lain yang tidak memiliki dasar. Cepat dan serahkan formasi. Jika tidak, kami akan membunuh semua makhluk suku Biu, sehingga tidak ada rumput yang tumbuh di wilayah Biu Anda, dan tidak ada ayam atau anjing yang akan tinggal. Wajah Huan Yu Wuxian dingin, jangan pikir aku bercanda, dan beri Anda 5 napas lagi, setelah 5 napas, risiko ditanggung sendiri. Kamu, beraninya kamu, wajah tua Biulin memerah, jika kau berani melakukannya, kau pasti akan disetrum dan dikuliti oleh tuan kami. Lebih baik mati saja, hahaha, aku belum keluar, aku khawatir aku sudah menyerah padamu. Sekarang waktu untuk 5 napas telah tiba, aku ingin menanyakan satu kalimat terakhir kepadamu, apakah kau akan membayar atau tidak? Dingbo Wuxian menyipitkan matanya, dan ada cahaya berbahaya di celah itu. Kau benar-benar angan-angan. Li Xianyang mengumpat dengan marah, dan merasa sedikit menyalahkan diri sendiri. Berkat-berkat Tuhan, dia dapat dipromosikan ke tingkat ini, tetapi tugas pertama setelah promosi sulit untuk diselesaikan, dan dia benar-benar memiliki harapan dari Tuhan. Haha, sangat bagus, kau membuat pilihan yang benar-benar membuat frustrasi hidup. Huan Yu Wuxian berkata dengan ekspresi membunuh, aku akan menyempurnakanmu dan membunuh semua makhluk dari klan Biu. Berbicara, Wuxian Huan Yu mengangkat tangan, dan aliran aturan yang menakutkan mulai mengembun. Dingbo Wuxian tetap diam, mengawasi Wuxian dalam kegelapan. Dengan kata lain, bertarung melawan udara. Namun, Li Xianyang ingin tertawa tetapi tidak bisa tertawa. Sialan, kamu tidak boleh mengecewakan harapan Tuan. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan pernah berkompromi. Berjuanglah. Li Xianyang menarik napas dalam-dalam, mengambil segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengumpulkan kekuatan aturan di seluruh tubuhnya. Dingbo Wuxian tidak memperhatikan pil yang ditelan Li Xianyang, kalau tidak mereka seharusnya menganga lagi. Seorang yang hampir abadi, berani menghentikanku. Huan Yu Wuxian mencibir, dan segera setelah itu,
dia akan melakukan teknik peri horor. Tetapi pada saat ini, napas Li Xianyang tiba-tiba melonjak. Saya melihat bahwa alam kultivasinya mulai meningkat dengan gila-gilaan dari petapa bela diri bintang 6, dan dalam sekejap dia menerobos ke tingkat petapa bela diri bintang 9. Perubahan yang begitu besar segera mengejutkan Biyulin dan yang lainnya tiba-tiba menerobos dari seorang petapa bela diri bintang 6 menjadi petapa bela diri bintang 9. Terlebih lagi, aura di tubuhnya terus meroket, dan rasanya seperti dia telah menembus langit dan mencapai level lain, level abadi. Ini terlalu dibesar-besarkan, bukan? Aku, Tuan menerobos lagi. Kali ini 3 alam kecil suci. Kekuatan tempurku yang sebenarnya telah menembus level seni bela diri dalam semua aspek. Tuan benar-benar luar biasa. Hanya dalam 1 hari, dia menerobos begitu banyak alam. Li Xianyang sendiri juga terkejut, dan langsung menjadi gembira. Pada saat yang sama, Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian di luar arai juga menemukan keanehan Li Xianyang. Dia telah membuat terobosan. Sepertinya aku merasakan fluktuasi terobosan. Mungkinkah dia adalah martial immortal? Dia menggunakan metode merebut rumah dan ingin menjalani kehidupan lain. Ya, maksudnya, Wuxian itu akan segera mati, dia memilih untuk bereinkarnasi, dan dengan bantuan kultivasi klan Biyu, dia mengeluarkan pelat formasi abadi dan menyusun formasi abadi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Dia pasti menggunakan beberapa teknik rahasia dan kartu hall. Jadi, semuanya dijelaskan dengan sempurna. Saat duo suplemen otak berkomunikasi, mereka menunjukkan kegembiraan. Seorang Wuxian yang telah terlahir kembali dari rumah dan belum kembali ke atas, mangsa yang sangat berharga ini. Setelah terbunuh, saya tidak tahu seberapa buruk pendapatannya. Memikirkan hal ini, mata Dingbo dan Huanyu tiba-tiba memerah, dan warna keserakahan meningkat. Temukan cara untuk membawanya keluar dari formasi peri. Dingbo Wuxian berkata, kalau tidak, kita tidak bisa membunuhnya. Haha, gunakan saja triliunan makhluk dari suku Biyu sebagai ancaman. Huanyu Wuxian mencibir, dan berkata dengan keras kepada Li Xianyang, aku telah memberimu 2 kesempatan, tidak ada dari kalian yang menghargainya, jangan salahkan aku sekarang. Berbicara, Wuxian Huanyu dan Wuxian Dingbo terbang menjauh, memadatkan mantra reguler yang kuat di tangan mereka, dan pada saat berikutnya mereka akan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tuan Xianyang. Ketika Biyulin dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba menjadi sangat cemas. Triliunan makhluk itu lemah, tetapi mereka adalah akar dari klan Biyu. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakan Tuan dan membuat suku Biyu sulit. Li Xianyang mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera menggerakkan sosoknya, terbang keluar dari formasi peri, dan mengejar Dingbo dan Huanyu. Sebenarnya, Li Xianyang juga mengetahui rencana Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian. Tidak lebih dari sekadar membawanya keluar dari formasi peri, dengan demikian memenggal kepalanya. Namun, Li Xianyang tidak takut. Di satu sisi, itu karena saat ini kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat keabadian, di sisi lain, Li Xianyang penuh dengan pemujaan dan kepercayaan fanatik kepada Sulang yang berdiri di belakangnya. Dia tahu bahwa ada seorang guru yang berdiri di belakangnya, dan dia tidak akan pernah melihatnya terbunuh. Dengan cara Tuhan, aku abadi. Li Xianyang penuh dengan semangat juang, dan dengan ganas membunuh otak untuk melengkapi duo itu. Dia mendapatkannya. Haha, aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal, tetapi dia benar-benar berani mengusirnya. Kupikir dia akan memilih untuk menyusut. Dia menggunakan teknik rahasia dan ingin membayar harga yang mahal, jadi dia tidak ingin berhenti di situ. Melangkah lebih jauh, dan bunuh dia. Petik 2. Sementara duo suplemen otak itu terbang, mantra di tangan mereka terus-menerus jatuh. Li Xianyang dari belakang mengejarnya dengan panik, mencegat serangan dari lawan dan melindungi makhluk tak berdosa di tanah. Dalam sekejap mata, duo suplemen otak itu terbang ratusan juta mil dengan Li Xianyang tergantung. Jaraknya hampir cukup. Di bawah pengepungan kita, dia tidak akan pernah kembali ke formasi peri. Harta karun seumur hidup seorang Wuxian, itu akan jatuh ke tangan kita. Petik 2. Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian saling memandang dengan mencibir. Segera setelah itu, keduanya tiba-tiba berpisah, berputar-putar di sekitar Li Xianyang, dan menjepitnya di antara mereka. Hahaha, hari ini kamu pasti akan mati.
Dingbo Wuxian tertawa dan langsung memulai. Huanyu Wuxian juga memulai pada saat yang sama, dan keduanya menyerang dengan ganas ke arah Li Xianyang. Lonjakan aturan 5 elemen. Li Xianyang berteriak keras, memadatkan aturan 5 elemen yang tak berujung di tangannya, membuat kedua Wuxian itu kesal. Ledakan, terdengar suara keras, dan wajah Li Xianyang pucat. Satu musuh dua terlalu sulit. Oke, dia benar-benar memblokir serangan kita. Huanyu Wuxian tampak terkejut. Saudaraku, gunakan senjata peri, buat pertempuran cepat. Bagus. Dingbo Wuxian mengangguk, dan setelah beberapa saat, pedang panjang muncul. Huanyu Wuxian juga mengeluarkan senjata peri, perisai berat. Namun, meskipun itu adalah perisai, itu juga dapat digunakan untuk menghancurkan orang, dan efeknya tidak buruk. Jika Anda tidak percaya, lihatlah kaptennya. Haha, napas berikutnya adalah tanggal kematianmu. Dingbo Wuxian mencibir, dan menebas Li Xianyang dengan keras dengan pisau panjang di tangannya. Aku melihat bilah cahaya yang merobek langit keluar dari pedang peri, menghantam Li Xianyang seperti bambu. Perisai peri Huanyu Wuxian berubah menjadi pulau besar, hancur. Dua artefak peri. Ekspresi Li Xianyang berubah. Menghadapi dua artefak peri, dia tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap, kedua serangan itu akan jatuh pada ekspresi Li Xianyang. Tetapi pada saat ini, 40 sosok tiba-tiba muncul dan muncul di samping Li Xianyang. 40 sosok itu melesat bersamaan, dan kekuatan yang mengerikan meledak, langsung menerbangkan senjata abadi perisai, menghalangi cahaya pedang yang memecahkan langit. Adegan yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan duo suplemen otak itu. Bahkan Li Xianyang tertegun di sana untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Tuan tidak akan membiarkannya mati sia-sia, tetapi dia tidak menyangka Tuan akan mengirim begitu banyak pembangkit tenaga abadi sekaligus. Ini semua adalah klon Tuan. Li Xianyang menoleh dan melihat, semua sosok itu tampak persis seperti Tuan, dan napas di tubuhnya persis sama. Secara bersamaan, Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian tercengang, mata mereka hampir jatuh. Dari mana orang-orang ini berasal? Bagaimana mereka datang? Mereka semua adalah prajurit abadi. Total 40 prajurit abadi. Satu prajurit tingkat peri dapat mendominasi wilayah yang luas. 40 prajurit tingkat peri, kekuatan macam apa ini? Mungkinkah mereka adalah prajurit dari klan kekaisaran? Suku Biyu diberkati oleh kaisar. Kabur. Setelah terkejut, duo suplemen otak itu berbalik dan langsung kabur tanpa berpikir panjang. Namun saat ini, 40 klon Sulang sudah bubar, menghalangi semua jalan mundur mereka. Bunuh. Dingbo Wuxian meraung, memegang pedang peri, melambai dengan liar. Serangkaian cahaya pedang yang mengerikan bergoyang keluar, langit terkoyak dan bumi bergetar. Huanyu Wuxian memegang perisai untuk menahan serangan tingkat Wuxian dari segala arah. Untuk sementara waktu, 40 klon Sulang dan Li Xianyang tidak dapat membunuh mereka secara tiba-tiba. Dingbo dan Huanyu Wuxian sangat gembira. Mereka tidak memiliki senjata peri, hahaha, kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Cepat, bertahanlah, dan melarikan diri kembali ke klan untuk bertahan hidup. Petik 2 petik 2. Dengan kegembiraan sisa hidup mereka, duo Naobu berteriak dengan panik, menyerang dan bertahan, dan terbang menuju kejauhan. Menjijikkan, Li Xianyang berbaur dengan kerumunan, terus-menerus menyerang, tetapi tidak dapat menembus pertahanan lawan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tangannya, dan dia melihat ke bawah dan tidak dapat menahan matanya untuk tidak meledak. Li Xianyang tiba-tiba memiliki peri tambahan di tangannya. Tidak hanya itu, tetapi 40 klon lainnya juga memiliki senjata peri tambahan di tangan mereka. Dengan pemandangan seperti itu, Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian sangat takut sehingga mereka buang air kecil. Ini. 41 artefak peri. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada begitu banyak artefak peri? Seluruh suku Kolcicum kita, dengan sejarah 2 juta tahun, hanya membangun 2 artefak peri terlemah. Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Petik 2 petik 2. Pada saat yang mengerikan, duo suplemen otak itu merasa putus asa. Di bawah pengepungan 40 Wuxian yang memegang senjata abadi, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Menyerah. Aku menyerah, aku ingin menjadi budak dan budak. Jangan lakukan itu. Di bawah ancaman kematian, Wuxian Dingbo dan Wuxian Huanyu segera membuat pilihan. Segera,
Li Xianyang dan 40 avatar berhenti dan mengepung mereka. Kami bersedia menyerahkan jiwa kami dan menjadi budak. Dingbo dan Huanyu berlutut di kehampaan, dengan penghinaan di mata mereka, kepala mereka tertekuk berat. Pada saat yang sama, mereka mengira mereka telah menyelamatkan hidup mereka. Bagaimanapun, satu generasi seni bela diri adalah budak dan pelayan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Bahkan Li Xianyang memiliki pemikiran yang sama. Tetapi saat berikutnya, 40 klon mengangkat senjata peri dan menghancurkannya ketika avatar Sulang tidak memiliki senjata abadi. Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian masih bisa bertahan hidup. Namun sekarang, dengan 40 klon dan Li Xianyang yang semuanya memegang instrumen abadi, mereka tiba-tiba membantingnya, dan dua suplemen otak itu tiba-tiba jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Di mata mereka yang putus asa, peri itu secara bertahap menempati semua bidang penglihatan, dan akhirnya menderita rasa sakit dan kehilangan kesadaran. Ding, kamu mendapatkan jiwa Wuxian dasar Asteris 1, pemandu ruang Asteris 1, kristal peri biasa Asteris 1, pisau Tianchan senjata peri dasar Asteris 1, giok peri kelas menengah Asteris 386.358, giok peri kelas rendah Asteris 23.568.652, giok spiritual pamungkas Asteris 8.865.356, bahan alat pemurnian tingkat peri, bahan alat pemurnian tingkat suci. Petik 2. Ding, kamu mendapatkan jiwa Wuxian dasar Asteris 1, pemandu ruang Asteris 1, kristal peri biasa Asteris 1, perisai nusan senjata peri dasar Asteris 1, giok peri kelas menengah Asteris 225.328, giok peri kelas rendah Asteris 16.584.552, giok spiritual pamungkas Asteris 6.358.211, bahan alat pemurnian tingkat peri, bahan alat pemurnian tingkat suci. Dua perintah sistem datang, hanya dua dewa bela diri dari klan Kolchicum, begitu saja, klon Sulang dipukuli sampai mati. Orang-orang suci Yaochi, kota langit. Haha. Mengira bahwa aku adalah seorang marsial immortal, aku bisa bertahan hidup setelah aku menyerah. Kebaikanku jauh dari kata murahan. Sulang mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu melihat piala itu dan mengeluarkan dua artefak abadi. Satu pisau panjang, satu perisai. Roh dari dua artefak abadi itu keluar dari tubuh mereka, memamerkan gigi dan cakar mereka ke arah Sulang, tampak seperti hanya naluri yang brutal. Dua artefak peri tingkat terendah bahkan tidak lengkap. Bahkan roh perangkat tidak memiliki kecerdasan, itu seperti binatang buas yang hanya memiliki naluri. Kedua artefak abadi ini tampaknya telah dipromosikan dari artefak pengorbanan tingkat tinggi dengan beberapa metode khusus. Sulang mengamati dengan saksama kedua artefak abadi itu dan menemukan bahwa ada kejahatan dan kebencian yang sangat kuat pada mereka, dan bau darah yang tersisa menembus ke tulang-tulang artefak abadi itu. Sepertinya itu semacam metode pengorbanan darah. Metode jahat semacam ini, aku khawatir makhluk-makhluk dalam satuan miliaran itu harus dibunuh, dan mereka adalah makhluk-makhluk dengan keterampilan kultivasi seni bela diri, dan mereka secara paksa dipromosikan kedua senjata abadi ini. Kedua orang ini benar-benar mematikan. Untungnya, aku tidak menyelamatkan mereka. Sambil berbisik, Sulang memberikan instruksi, dan segera membongkar dua artefak peri di tangannya. Setelah penguraian total, lebih dari 130 salinan jiwa dewa bela diri dan lebih dari 10.000 salinan jiwa dewa bela diri diperoleh. Jiwa lebih dari 10.000 Valkyrie. Cukup untuk melihat betapa mengerikannya jumlah makhluk mati di balik kedua artefak peri ini. Selain itu, ada bahan-bahan tingkat suci yang padat dan tak terhitung jumlahnya dan beberapa bahan tingkat abadi. Itu adalah jiwa Wuxian, bukan salinan. Sulang juga dapat memahami bahwa bahkan dengan klan abadi Sinen seperti Qiyu Daffodil, seluruh ras hanya memiliki dua makhluk surgawi bela diri. Di mana saya bisa mendapatkan harta sebesar itu sebagai jiwa makhluk surgawi bela diri? Setelah menguraikan artefak abadi Dingbo dan Huanyu, Sulang menguraikan semua 41 artefak abadi yang digunakan oleh klon dan Li Xianyang. Semua artefak abadi ini disempurnakan untuk sementara, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Lebih baik menguraikannya menjadi bahan untuk digunakan nanti. Adapun kurangnya senjata Li Xianyang, itu akan segera teratasi. Bongkar peri itu. Sulang mengeluarkan pedang Yutian dari ruang penyimpanan. Pedang Yutian saat ini adalah senjata semi-abadi,
memiliki sejumlah kekuatan tertentu, dan itu adalah senjata hebat yang dapat membunuh yang abadi. Pada saat ini, kekuatan tempur Sulang yang sebenarnya telah menembus langit dan mencapai tingkat abadi. Pedang Yutian berevolusi menjadi senjata abadi, dan Sulang juga dapat mengendalikannya dengan sempurna. Tentu saja, ia harus mengembangkannya sesegera mungkin. Namun, Sulang tidak langsung mulai berevolusi, tetapi juga menguraikan pedang Yutian. Ding, uraikan senjata semi-abadi pedang Yutian *1, kau mendapatkan. Pedang Yutian senjata semi-abadi menjadi tumpukan material. Namun kemudian, Sulang menggunakan fungsi sistem untuk menyempurnakannya. Selain itu, kali ini tidak hanya satu pegangan yang disempurnakan, tetapi juga 51 yang disempurnakan. Ya, selain dirinya sendiri, Sulang juga akan melengkapi semua klon dengan pedang Yutian sebagai standar. Tentu saja Li Xianyang juga bisa mendapatkannya. Sistem, pertahankan karakteristik yang ditentukan, kembangkan pedang Yutian. Sulang mengambil salah satu pedang Yutian dan langsung memberi perintah. Ding, konsumsi material tingkat perisuan Ming Li Huaxin *6, batu kemarahan Kibao *10, giok abadi Taiping *20. Material pemurnian suci batu es Tianwu *30, tanah suci Tianyu *30, batu kebencian abadi gadis giok *36, jiwa Wusheng *20, jiwa Valkyrie *50. Pedang Yutian telah berevolusi menjadi senjata peri utama.